Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan saat ini kami boleh masuk di pertengahan tahun ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah ditinggalkan. Kami aman dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kami mau datang saat ini Tuhan, bawa hati kami, buka hati kami, naikkan ucapan syukur dan korban syukur kami. Kami mau katakan sama Engkau Bapa yang setia bagi hidup kami. Jiwaku
tidak dapat membalas Tuhan. Amin. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Benar Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Kami mau datang lagi Tuhan. Kami mau menyatakan sama Tuhan dengan segenap hati kami bahwa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan segenap hati katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Tuhan? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Karena selama-lamanya bagi-Mu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Segala berkat melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi nyatakan bersama. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur Allah kita baik. Katakan amin. Segala berkat nyata di dalam hidup kita. Tuhan baik bagi setiap kita. Mari bersama-sama memuji meninggikan Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini. Dengan hati bersyukur. Tinggikan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap kami. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Makasih Tuhan. Dari generasi ke generasi.
karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Katakan amin. Dari generasi ke generasi, dengan iman percaya nyatakan, Kau akan saksiku. Haleluya. Kau akan membagi berseru, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Lebih lagi berseru nyatakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, ya Allah yang dahsyat bagi setiap orang percaya. Sangat dahsyat, teramat baik. Dengan mengangkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Sungguh Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus
puji meninggikan Tuhan, iman kita bangkit di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan firman itu benar-benar menjadi kekuatan setiap kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenangkan hati kami hari ini. Biar Kau bekerja luar biasa di dalam roh kami. Ya Roh Kudus jamah setiap kami. Kami semakin mengerti kurban-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh syikiralah Bapa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Ya Tuhan. Dengan segenap jiwa, Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah lebih lagi Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan. Kami angkat tangan kami. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Bersama-sama angkat hati kita lebih lagi nyatakan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak terima puji. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian ya Tuhan. Segala hormat, segala kuasa bagi-Mu selamanya Tuhan. Lebih lagi bahwa sembah pujian kita nyatakan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Dengan segenap hati angkat suaramu nyatakan. Sebab Engkau yang Layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Tetap dalam sikap doa. Bila kita sejenak berdiam diri, kita rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kasih-Nya tanpa batas atas setiap orang-orang percaya.
Kasih-Nya lebih tinggi dari cakrawala, lebih dalam dari lautan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hati kita katakan, semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat GKI Pondok Daud, dimanapun kau berada saat ini, sebelum firman Tuhan ditaburkan, izinkan tanah hatimu dibajak oleh pengurapan Roh Kudus. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh jatuh di tanah yang subur. Saat hari ini kita rindu untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita minta pengurapannya dicurahkan atas setiap kita. Mari kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sekali lagi katakan, sungguh lebih luas dari kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu, sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Sekekena lama-lama ya lama-yamu, sekekena lama-lama syakalamu, sekekena lama-lama-yamu, sekene lama syakalamu, sekene lama syakalamu, sekekena lama-lama, sekene lama syakalamu, sekene lama tiada seperti-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah Raja yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekekena lama-lama-yamu, sekene lama syaka-lama-lama-yamu, sekene lama syaka-lama-lama. Haleluya. Sekekara lamu, sekene lama syaka-lama-lama, sekena lama-lama-lama. Haleluya. Sungguh indah kami rasakan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami boleh masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar firman-Mu disampaikan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa membebaskan kami. Firman-Mu berkuasa memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu sementara firman-Mu disampaikan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk tim musik pujian yang begitu memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita tetap di dalam sesi ibadah secara online.
Puji nama Tuhan, di bulan Juni ini GKI Pondok Daud gereja kita punya tema adalah tetap tekun menantikan janji Tuhan. Saya tahu ada banyak umat Tuhan yang hari ini hidup dalam ketakutan. Saya tahu ada banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini hidup dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu firman Tuhan memberikan banyak janji. Kita belajar untuk kita tetap tekun menantikan janji Tuhan. Sekalipun keadaan menjadi semakin sukar, sekalipun keadaan menjadi semakin sulit, tetapi kita mau percaya terus akan janji Tuhan. Sampai janji Tuhan dikenapi di dalam hidup kita. Pada saat hari ini kita akan belajar sama-sama kepada firman Tuhan. Dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, bagaimana imannya diuji oleh Tuhan. Bagaimana dia terus menantikan janji Tuhan sampai janji Tuhan dikenapi dalam kehidupan orang tersebut. Orang ini bernama Abraham. Nah, kita akan sama-sama buka kepada yang pertama kita akan pelajari di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat pertama lalu disambung dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dilanjutkan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ya. Mas Haryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Amin. Poin pertama bisa kita pelajari bagaimana Abraham menantikan janji Tuhan dikenapi di dalam hidupnya. Ya. Yang pertama kita belajar pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk meninggalkan rumahnya. Tetapi persoalannya, Abraham taat. Tetapi masalahnya, Tuhan tidak menunjukkan tujuannya kemana. Tuhan hanya memerintahkan Abraham untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, untuk menuju satu tempat yang akan kutunjukkan. Coba perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara garis bawahi kalimat yang terakhir. Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ketika firman Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, tinggalkan rumahmu, tinggalkan negerimu. Kemana Tuhan? Ya pokoknya kamu pergi. Bahkan Tuhan tidak menunjukkan arahnya ke barat atau ke timur, ke selatan atau ke utara. Yang penting Abraham harus meninggalkan negerinya, harus meninggalkan rumahnya. Dan di sini kita bisa melihat Abraham taat. Ia melangkah dengan iman. Bukankah hidup ini adalah suatu perjalanan? Abraham berjalan, melangkah dengan iman sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Dan kita pun sebagai orang-orang percaya, kita ini menjalani sebuah perjalanan kehidupan. Terus berjalan dan berjalan. Dan kita rindu, kita sebagai orang-orang percaya, kita berjalan melangkah dengan iman, kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang mau hidup dipimpin Roh Kudus, maka hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Dan dia akan dibawa masuk di dalam rencana yang terindah, dalam rancangannya yang sempurna. Suatu ketika sejarah gereja mencatat seorang
murid dari bapak-bapak gereja yang bernama Polikarpus ya, dari Smyrna. Pada waktu itu usianya sudah 86 tahun. Dia tertangkap dan hendak dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebelum hukuman mati dijalankan, maka para tentara tersebut meminta satu hal. Saya berikan satu kesempatan lagi untuk kakek ini bisa tetap hidup. Ya, kalau engkau mau menyangkal nama Yesus, maka engkau akan dibiarkan untuk hidup. Namun apa kata Polikarpus? Dia katakan, tidak, aku tidak akan pernah menyangkal nama Yesus. Sekalipun aku harus mati, harus dianiaya. Dan pada akhirnya Polikarpus mati dianiaya oleh karena iman. Nah, kita bisa melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak saksi-saksi Kristus yang mati dengan secara dianiaya, berjalan di dalam imannya. Nah, kita belajar untuk kita boleh berjalan dalam iman, kita tetap percaya apapun yang sedang kita alami. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan nyatakan janjinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita akan lihat lagi di dalam Lukas pasal 17 ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal 17 ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyuruh perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Amin. Ya, dikisahkan dalam ayat ini ada 10 orang yang kena sakit kusta. Dan dia datang menjumpai Tuhan Yesus dan dia berkata dalam ayat ke-13, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Tuhan memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ya. Jadi pada waktu itu ketika 10 orang yang kena penyakit kusta ini datang kepada Tuhan Yesus tidak mendoakan. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu. Pergilah, ya, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Zaman itu masih berlaku hukum Taurat. Yang namanya orang kena sakit kusta itu najis. Dan kalau mereka mendatangi seorang imam, itu sama halnya orang ini harus siap dimaki-maki. Karena zaman dahulu orang kusta itu dijauhi karena najis. Dan ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menemui imam-imam tersebut, sekalipun mereka tahu resikonya, mereka akan dianiaya, mungkin mereka akan dicaci maki karena mereka dalam keadaan najis, mereka tetap taat. Mereka tetap percaya apa yang Tuhan katakan. Mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Dan ketika mereka melangkah dengan iman, dikatakan oleh firman Tuhan dalam kalimat terakhir dalam ayat ke-13. Dan sementara mereka di tengah jalan, belum sampai ketemu para imam, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ini loh, orang-orang yang mau percaya akan janji Tuhan. Seperti halnya Abraham, diperintahkan Tuhan untuk pergi meninggalkan kotanya, untuk pergi meninggalkan negerinya, menuju satu tempat yang Tuhan belum tunjukkan. Tetapi Abraham percaya akan janji Tuhan, Abraham percaya akan pimpinan Tuhan, sehingga dia terus melangkah di dalam imannya. 15 tahun yang lalu, ketika Tuhan perintahkan kepada saya, Honggo, buka gereja, gembalakan domba-dombaku. Saya sudah menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya bisa bermain musik waktu itu. Bahkan saya sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di
di berbagai gereja-gereja. Tetapi untuk perkara penggembalaan ini bukan sesuatu yang mudah. Saya pikir saya seperti Abraham. Saya diutus untuk pergi ke satu tempat yang tidak saya ketahui. Saya bertanya-tanya dalam diri saya, kemana saya harus melangkah? Apa yang harus saya lakukan untuk saya boleh menjadi seorang gembala, untuk saya boleh membuka gereja? Ya. Tetapi saya mau belajar percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Dan saya belajar taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan ketika saya berani melangkah dengan iman, ya, berjalan dengan iman, dan akhirnya gereja Tuhan berdiri sampai pada hari ini. Kita lihat poin pertama, Abraham melangkah dengan iman karena dia percaya akan janji-janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari, kita akan buka dalam Kejadian pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal 21 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ke-5. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Amin. Ya. Tuhan punya janji kepada Abraham. Amin. Apa sih janji Tuhan untuk Abraham? Ya. Janji Tuhan untuk Abraham bukan cuma untuk mendapatkan seorang anak, tetapi janji Tuhan bagi Abraham, engkau akan melahirkan suatu bangsa yang besar. Itu janji Tuhan bagi Abraham. Abraham menerima janji Tuhan ketika Ishak lahir, ya dikatakan di dalam ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir bagi dia. Jadi jelas bahwa Abraham ini menerima janji Tuhan mendapatkan keturunan ketika usianya mencapai 100 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, usia berapakah ketika pertama kali Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham? Ya, coba kita buka dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, amin. Abraham menerima janji Tuhan pada saat dia usia berapa Bapak Ibu? Berusia 75 tahun. Artinya Abraham harus menunggu janji Allah itu selama 25 tahun. 25 tahun ini waktu yang sangat panjang, bukan waktu yang singkat. Bahkan sangat-sangat panjang, hari demi hari dia nantikan janji Tuhan, minggu demi minggu menantikan janji Tuhan, bulan demi bulan menantikan janji Tuhan, tahun demi tahun menantikan janji Tuhan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun sampai 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan, dan luar biasa Abraham tetap percaya akan janji Tuhan sekalipun dia harus menunggu dalam kurun waktu yang sangat panjang, 25 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kira-kira pekerjaan apakah yang paling tidak enak? Ada yang bisa jawab pekerjaan yang paling tidak enak? Pekerjaan yang paling tidak enak bukan angkat-angkat, bukan sesuatu yang mengeluarkan tenaga yang besar. Tetapi pekerjaan yang paling tidak enak adalah menunggu.
Dan luar biasanya Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan dia tetap percaya, dia tetap punya iman sampai janjinya digenapi di dalam hidupnya. Hari-hari ini seberapa banyak umat Tuhan, seberapa banyak orang-orang percaya. Engkau sudah menanti-nantikan janji Tuhan, engkau sudah berdoa. Tuhan, aku sudah berdoa selama bertahun-tahun, tetapi kenapa Tuhan janjimu itu belum digenapi dalam hidupku? Sudah sekian lama aku berdoa dan berdoa, seakan-akan doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya, tetap bertekun menantikan janji Tuhan. Sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita melihat dalam ayat selanjutnya, Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 4 pasal 18 ayat sampai 21. Roma 4 pasal 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Sebuah janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 4, 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ya, Alkitab katakan bahwa sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tetapi dia tetap percaya dan terus berharap. Ya, usianya sudah menjadi semakin lemah, semakin tua, tetapi imannya tidak menjadi semakin lemah. Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, saudara garis bawahi, rahim Sarah telah tertutup. Artinya apa? Sarah sudah menopause dalam istilah sekarang. Sudah tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Bagaimanapun juga wanita dimanapun juga yang sudah menopause tidak mungkin bisa mendapatkan seorang bayi. Rahim Sarah telah tertutup dan tubuh Abraham sudah menjadi semakin lemah. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap, tetap percaya akan janji Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. 25 tahun menunggu tidak membuat Abraham bimbang dan ragu akan janji firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Coba kita lihat lagi di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ya, Sarah pun juga punya iman, sekalipun dia sudah menjadi tua, sudah lemah tubuh jasmaninya, tetapi dia percaya menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Ya, ayat 12 perhatikan. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Saudara garis bawahi dalam ayat ke-12, orang yang telah mati pucuk, saudara garis bawahi.
Ya, apakah arti orang yang telah mati pucuk? Ada yang tahu? Orang yang telah mati pucuk itu adalah orang yang mengalami impoten. Ya, bukan important ya. Kalau VIP itu very important person, orang penting. Tapi kalau impoten ini bukan orang penting Bapak Ibu. Ini orang sakit ya. Tidak bisa menggunakan kelaminnya secara fungsional ya. Tidak bisa ereksi. Nah, Abraham sudah impoten karena usianya sudah sangat tua 100 tahun. Sementara Sarah sudah mati haid. Ya, sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Tetapi mereka berdua sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, mereka tetap berharap kepada Tuhan, mereka tetap percaya akan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Hari ini, apakah yang sedang kau hadapi? Fakta, kenyataan yang sulit, yang sukar. Pak, saya sudah di PHK, saya tidak punya pekerjaan. Pak, toko saya tidak ada pembeli. Mereka takut keluar rumah. Pak, pabrik saya tidak ada order lagi. Sudah di dalam ujung tanduk, sebentar lagi akan bangkrut. Kita belajar kepada Abraham. Sekalipun kondisi kenyataannya, faktanya, Abraham telah impoten. Sarah sudah mati haid, menopause. Tetapi luar biasa, mereka tetap percaya akan janji Tuhan. Dan akhirnya, oleh iman percaya mereka, janjinya digenapi di dalam hidup mereka. 25 tahun mereka berdua menantikan janji Tuhan mendapatkan seorang keturunan. Dan mereka tetap percaya sekalipun tubuhnya menjadi semakin lemah. Mereka tetap percaya akan janji Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah menyampaikan firman Tuhan dan saya dengarkan, ya. Hamba Tuhan berkata, Sarah itu dijadikan muda kembali loh. Loh, ayatnya di mana ya? Ya. Hamba Tuhan itu berkata, Sarah dijadikan muda kembali sehingga membuat dia bisa melakukan hubungan suami istri dan bisa hamil dan melahirkan Ishak. Sarah dibuat muda kembali. Ya. Nah, di mana ayatnya? Mari kita akan sama-sama akan melihat kepada firman Tuhan. Ya, coba kita buka dalam Kejadian pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 20 ayat ke-1 sampai dengan ayat ketiga. Kejadian 20 ayat 1 sampai ketiga. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ya, jadi dikisahkan dalam perikop ini ketika Abraham beserta dengan Sarah berjumpa dengan Raja Abimelek, Raja orang Gerar. Lalu Abimelek singkat cerita jatuh cinta kepada Sarah. Ya, di sini. Nah, ini kejadian di dalam Kejadian pasal 20. Nah, kita mau lihat dulu ya. Ya. Kita mundur dalam Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai 12. Ya, kita akan lihat dulu kondisi keadaan Sarah yang sesungguhnya. Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai 12. Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawa Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ya, amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Kejadian pasal 18 ini, ya, pasti terjadi lebih dulu sebelum Kejadian pasal 10. Amin, betul ya? Ya, Kejadian pasal 18 ini Tuhan mengulangi janjinya, ya. Bahkan tahun depan, ya, engkau akan mendapatkan seorang anak. Itu yang Tuhan katakan, ya. Dan pada waktu itu usia Sarah 89 tahun, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, ya. Jadi di sini kita bisa melihat Kejadian pasal 18, Sarah usianya sudah 89 tahun. Dia mendapatkan Ishak anaknya ketika usianya 90 tahun. Jadi jelas pada waktu itu Sarah sudah tua dan lanjut umurnya. Sudah nenek-nenek, keriput semuanya. Sudah berhenti haid, menopause. Tapi tiba-tiba di dalam Kejadian pasal 20, ya, ketika Abraham dan Sarah berjumpa dengan Abimelek raja orang Gerar, Abimelek jatuh cinta kepada Sarah. Saya mau tanya, kira-kira mungkin para pria-pria di sini atau mungkin anak-anak muda yang belum menikah, kalau kira-kira Anda mau menikah, carinya yang masih muda, yang masih cantik, atau yang sudah tua usianya 80 tahun, yang sudah keriput, sudah nenek-nenek. Mana yang dipilih? Pasti yang masih muda, yang masih gadis. Nah, kita aja orang biasa, ya, kalau menikah carinya yang muda, yang cantik. Apalagi seorang raja, Abimelek. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta kepada nenek-nenek tua usia 89 tahun di mana kulitnya sudah menjadi keriput semuanya? Ya. Tidak mungkin Abimelek jatuh cinta kepada nenek-nenek tua usia 89 tahun. Tetapi jelas, ya, walaupun tidak dikatakan secara harafiah, tetapi Sarah telah dibuat Tuhan menjadi muda kembali, menjadi cantik kembali, sehingga dia memungkinkan untuk dia melahirkan seorang keturunan. Dan oleh sebab itu, ketika Abimelek melihat Sarah, wih, cantik sekali, maka dia berniat untuk mengambil Sarah, ya. Dia suka sama Sarah, dia jatuh cinta kepada Sarah, tetapi Tuhan memperingatkan Abimelek untuk tidak mengambil Sarah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang sangat luar biasa mengenapi janji Abraham di dalam kehidupannya. Dan Abraham sekalipun harus menantikan janji Tuhan selama 25 tahun, dia tetap percaya. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Kita akan buka dalam Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 22 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, jadi dalam perikop ini dikisahkan pada waktu itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk apa? Untuk mempersembahkan anak satu-satunya Ishak ini sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ishak harus dibunuh. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, perintah Tuhan ini betul-betul ada sebuah perintah yang gila saya katakan. Ya, bagaimana mungkin seorang bapak diperintahkan Tuhan untuk membunuh anaknya sendiri? Kalau zaman hari ini ada yang mendapatkan perintah dari Tuhan seperti itu pasti ditengking dalam nama Tuhan Yesus, ya.
Masa Tuhan perintahkan untuk membunuh anaknya sendiri? Tetapi itu memang Tuhan firmankan kepada Abraham untuk Tuhan menguji iman Abraham. Apakah dia tetap percaya akan janji-janji Tuhan yang pasti dikenapi di dalam hidupnya. Dan luar biasanya Abraham tetap taat, setia, dan dia melangkah dengan iman. Dia bawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan ini sebetulnya hanyalah sebuah ujian bagi Abraham. Tuhan ingin mengetahui apakah Tuhan yang menjadi terutama bagi Abraham di dalam hidupnya. Atau sebaliknya Ishak yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan Abraham. Tuhan menginginkan setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada siapapun juga. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, ayat ini berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ya, sudah garis bawahi kata tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Loh, kok Tuhan Yesus ngajar orang benci ya? Ya, tentu saja ayat ini tidak bisa diartikan secara hurufiah. Tetapi ada arti yang dalam di balik ayat ini. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita membenci orang lain. Bahkan Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Ya. Tetapi apa yang ingin Tuhan nyatakan, ya, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, ya. Sama sekali tidak. Tetapi yang ingin Tuhan nyatakan melalui ayat ini bahwa apakah Tuhan Yesus sudah menjadi yang terutama dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita mencintai suami kita mencintai istri kita lebih daripada kita mencintai Tuhan. Atau mungkin kita mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua, bahkan mencintai pekerjaan kita, hobi kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang Tuhan maksudkan di dalam Lukas pasal 14 ayat ke-26 ini adalah agar kita betul-betul mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun juga, lebih dari apapun juga. Nah, demikian juga apa yang dialami oleh Abraham. Tuhan tidak betul-betul menginginkan nyawa Ishak. Tuhan tidak benar-benar ingin memerintahkan Tuhan untuk membunuh Ishak. Tetapi Tuhan hanya ingin menguji hati Abraham. Apakah dia tetap punya iman kepada Tuhan. Apakah Abraham tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Tetapi luar biasa Abraham taat akan perintah Tuhan. Kita lanjutkan dalam Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat 10 sampai 14. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, jadi jelas Abraham taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan ketika dia mengikat Ishak dan hendak membunuh Ishak dengan pisau, maka malaikat Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Ya,
Sebab Tuhan hanya menguji iman Abraham. Ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya. Dengan kata lain Tuhan ingin berbicara kepada Abraham, aku tidak ingin engkau benar-benar membunuh anakmu. Aku hanya ingin menguji engkau. Dan ternyata Abraham lulus dari ujian iman. Ya, Abraham ternyata lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya Ishak. Dan oleh sebab itu karena dia lolos dari ujian iman, maka Tuhan sediakan domba pengganti untuk sebagai korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-14. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oleh karena Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Sekalipun dia diperintahkan sebuah perintah yang tidak masuk akal, dia tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Maka Tuhan nyatakan, ya, Tuhan menyediakan. Di dalam bahasa aslinya adalah Jehovah Jireh. God's the provider, artinya Allah yang menyediakan. Dan ketika Abraham lulus dari ujian, maka ada satu janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, yaitu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kita mau belajar iman Abraham. Kita mau belajar sekalipun dia harus menunggu selama bertahun-tahun, 25 tahun. Abraham tetap bertekun untuk percaya, menantikan janji Tuhan sampai janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah yang menarik, a true story. Sementara saya undang para pemain musik, worship leader, singers kembali ke atas mimbar. Suatu ketika di Amerika ada seorang tentara muda bernama Bobby. Dia hendak melanjutkan perjalanannya ke kota New York. Ya, yang cukup jauh jalannya kalau ditempuh untuk berjalan kaki. Nah, dan biasa di negara-negara Amerika dan Eropa, orang biasa menantikan untuk mendapatkan tumpangan di pinggir jalan. Dan sementara dia berdiri dan meminta tumpangan kepada mobil-mobil yang lewat, beberapa mobil lewat tidak memberikan tumpangan, tiba-tiba dilihat ada sebuah mobil yang sangat mewah lewat dan berhenti. Lalu Bobby menghampiri mobil tersebut dan ada seorang supir dan di belakangnya ada seorang kakek yang sudah sangat kaya raya. Kakek itu berkata, Anda mau kemana? Saya mau ke kota New York, Bapak. Oh baik, Anda bisa ikut mobil saya, kita sama-sama menuju ke kota New York. Dan sementara mereka dalam perjalanan, mereka berdua asik ngobrol. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Bobby. Hai Bobby, beritakan Injil kepada kakek tua itu. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Awal mulanya Bobby ragu untuk menyampaikan pesan Injil. Tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kakek, boleh enggak aku cerita tentang Injil, berita sukacita? Oh ya, silakan boleh. Lalu singkat cerita, Bobby memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat. Bahwa siapapun yang percaya akan mendapatkan kepastian jaminan hidup kekal. Dan sang kakek tersebut akhirnya mau percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan dia merasakan kasih Allah menjamah hidupnya. Dan ketika sampai di kota New York, maka Bobby turun dan kakek ini melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya. Dan tidak lupa kakek itu memberikan sebuah kartu nama. Satu saat nanti Bobby, kalau engkau hendak menjumpai aku, engkau bisa menunjukkan kartu nama ini. Engkau boleh datang ke tempat di mana aku tinggal.
Singkat cerita 2 tahun kemudian, Bobby kembali ke kota New York. Dan dia teringat akan sang kakek tersebut. Maka dia cari alamat tersebut. Dan ketika dia menemukan alamat tersebut, ternyata itu bukan cuma rumah, tetapi gedung pencakar langit. Ya, sangat tinggi. Dan dia sampaikan kartu nama tersebut, saya ingin berjumpa dengan Mr. Smith, apakah saya boleh berkenan? Ini kartu nama yang diberikan kepada saya. Oh baik, security lalu mengantarkan Bobby dan berjumpa dengan istrinya, Ibu Smith. Dan Ibu Smith bertanya, anak muda, engkau tidak berjumpa dengan siapa? Saya ingin berjumpa dengan Mr. Smith. Dan dia ceritakan semua awal mulanya Bobby berjumpa dengan Mr. Smith. Dan dia beritakan Injil dan akhirnya sang kakek tersebut menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dan ketika Bobby menceritakan cerita tersebut, Ibu Smith menangis dengan suara yang sangat keras. Dia berkata, aku bertahun-tahun berdoa bagi suamiku agar dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sampai akhir hidupnya, ternyata setelah Mr. Smith mengantarkan Bobby, mereka mengalami kecelakaan. Dan kakek tersebut meninggal dunia. Dan ketika istrinya melihat suaminya meninggal dunia, dan dia pikir suaminya belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia sangat sedih dan kecewa kepada Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kau izinkan suamiku mati sebelum percaya kepada Engkau. Bukankah kau juru selamat? Dan aku sudah berdoa kepadamu. Tapi rupanya tanpa Ibu Smith tahu, ternyata Bobby sudah terlebih dahulu memberitakan Injil tepat sebelum suaminya meninggal. Dan dari sini kita belajar, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kekhawatiran kita akan masa depan, ketakutan kita akan hari esok kita. Kita mau tetap tekun, percaya akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. Asalkan kita tetap tekun, asalkan kita tetap percaya, terus nantikan janji Tuhan, sampai janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan satu pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harap di dalam kesesakan, di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita katakan, besar mulia kasih,
Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Sementara piano mengalun dengan lembut, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, kalau Roh Kudus ingatkan masih ada dosa tinggal dalam hati kita. Apakah itu kebencian, kepahitan, dendam, kekecewaan, sakit hati, iri hati, kedengkian, kesombongan, pikiran kotor. Mari kita mau bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita mau akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kita mau mengampuni bagi orang-orang yang telah mengecewakan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lampau, Engkau telah mati bagi kami. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami. Engkau diberikan mahkota berduri, tangan-Mu dipaku, tubuh-Mu dicambuk, darah-Mu Engkau izinkan dicurahkan di atas bukit Kalvari. Itu karena besar kasih setia-Mu bagi kami orang-orang percaya. Kami yang seharusnya mati binasa, masuk ke dalam neraka oleh karena dosa-dosa-Mu, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami mendapatkan jaminan hidup kekal, keselamatan di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan setiap kami umat Tuhan untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Engkau juga melayakkan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Mari dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita mau angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan kidung pujian mazmur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus telah tebus dosa-dosaku. Darah-Mu Yesus telah ampuni segala kesalahan. Darah-Mu Yesus telah sucikan. Darah-Mu Yesus telah bebaskanku. Haleluya. Sikidela masakalali, sekekena lama salama ya, sikidela lama ya, sekekena lama. Haleluya. Sekekena lama sekekena lama ya bu, sekekena lama ya bu, sekekena lama ya bu, sekekena lama ya, sekekena ya bu, sekekena karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau karena kasih-Mu. Mari bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan, semua karena kasih-Mu Yesus.
kami bersyukur untuk ibadah online hari ini. Kami bersyukur buat pimpinan penyertaan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami. Hingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Di dalam campur tangan-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Damai sejahtera-Mu, sukacita ilahi melingkupi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, yang telah menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu. Setiap apa yang disampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat kekuatan bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu lebih-lebih lagi. Kau nyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah di dalam penggembalaannya ini semakin membawa umat-Mu di JKI Pondok Daud senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, orang tuanya, berkati usahanya. Berkati Tuhan di dalam penggembalaannya, berkati kesehatannya, senantiasa Tuhan lindungi. Tuhan nyatakan berkat kekuatan-Mu atas hamba-Mu. Sehingga boleh senantiasa menikmati hari-hari yang terbaik yang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada kesempatan hari ini. Biarlah mereka boleh senantiasa mempersembahkan yang terbaik. Untuk Yesus Tuhan, untuk Raja di atas segala Raja. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Para pelayan Tuhan dimanapun mereka melayani. Pada bagian apapun Tuhan. Sempurnakan pelayanan anak-anak-Mu ini. Bapak berkati JKI Pondok Daud. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Lebih-lebih lagi. Biarlah melalui gereja-Mu ini. Banyak orang dimenangkan. Banyak jiwa dipulihkan. Dan semakin Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru atas gereja-Mu ini. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Di rumah. Dimanapun anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat perlindungan. Berkat kekuatan kesehatan atas mereka. Kami mintakan kiranya Tuhan menutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka terlindungi dari mara bahaya. Dari corona Tuhan yang melanda Indonesia ini Tuhan. Jemaat-Mu terlindungi Tuhan. Dan mereka semua di dalam keadaan yang baik. Dan tetap sehat. Dibebaskan dari segala sakit penyakit. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ketika kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakannya siang dan malam, maka apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuannya manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Tuhan Yesus memberkati.